Halo, selamat pagi. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang lingkaran. Nah, sebelum kita belajar tentang lingkaran, kita akan bersama-sama melihat apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah lingkaran. Kita perhatikan bersama-sama, anak-anak, ini adalah gambar sebuah lingkaran. Ya. Kemudian di titik tengahnya ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Akan saya beri nama titik pusat lingkarannya adalah titik pusat lingkaran O. Nah, kemudian ini yang mengelilingi ini disebut sebagai tepi lingkaran atau pinggir lingkaran. Kita sebut tepi lingkaran saja ya anak-anak, ya, disebut sebagai tepi lingkaran. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa jarak antara titik pusat lingkaran ke salah satu tepi lingkaran, misalnya dari O ke sini, nah ke sini ke pusat ke tepi lingkaran ini kita beri nama A ya. Ya, dari O ke A atau dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran ini disebut sebagai jari-jari atau sering dilambangkan dengan R. R adalah merupakan lambang dari jari-jari. Maka dengan demikian, misalnya kalau dari O saya tarik garis ke sini, ya, saya beri nama C, maka OC pun dapat dikatakan sebagai jari-jari lingkaran. Misalnya lagi dari O saya tarik garis lurus ke tepi lingkaran, saya beri nama B. Ini juga disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, kita perhatikan lagi dengan demikian maka dari gambar lingkaran ini OA, OC, dan OB ini disebut sebagai jari-jari lingkaran. Sedangkan dari B ke A, ya, dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran, tetapi melalui titik pusat lingkaran itu melalui O ini disebut sebagai ini disebut sebagai diameter atau garis tengah. Jelas ya, disebut sebagai diameter atau garis tengah. Kalau kita lihat hubungannya, ternyata diameter ini ya sama dengan R dan R ya. Jadi dua kali jari-jari ini digabungkan menjadi diameter. Dapat tulis diameter sama dengan 2R. Begitu. Nah, sekarang kita akan melihat lagi. Ini ada garis lengkung, nah ini garis lengkung. Nah, ini garis lengkung AC. Ini juga ada garis lengkung BC. Kalau dibalik boleh enggak? Misalnya, Pak, kalau saya sebut sebagai CB tidak apa-apa ya, BC atau CB, kemudian AC atau CA disebut sebagai busur lingkaran ya. Ini disebut sebagai busur lingkaran. Biasanya dilambangkan, lambangnya begini. Nah, ini artinya busur lingkaran. Maka misalnya ini busur lingkaran AC ya, dituliskan. Nah, ini boleh dibaca busur lingkaran AC. Kalau ini dibaca busur lingkaran BC. Jelas ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah kalau seandainya ditarik garis lurus, misalnya dari A ke C, ditarik garis lurus ya. Ya. Nah, tarik garis lurus seperti ini. Ya. Ini disebut sebagai garis busur lingkaran. Ya, ini disebut sebagai garis busur lingkaran. Namanya adalah garis busur lingkaran AC. Begitu. Nah, selanjutnya dalam lingkaran itu kita juga sering mendengar ada istilah apotema. Kita lihat ya apotemanya seperti apa. Untuk menentukan apotema,
maka kita mulai dari garis tadi, garis busur lingkaran ini, ya. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dihubungkan dengan titik pusat lingkaran, jadi seperti ini. Nah, untuk menunjukkan ini merupakan garis tegak lurus, diberi tanda siku-siku. Nah, kemudian ini kita beri nama D. Maka OD atau DO inilah yang kita sebut sebagai apotema. Begitu ya, dimana apotema. Nah, sekarang masih ada unsur lingkaran lagi yang lain yang kita sebut sebagai juring dan tembereng. Mungkin kita sering menghadapi, ya, sering menemui istilah juring dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita nggak menyadari, ya. Nanti kita akan lebih jelas bagaimana juring seperti apa, ya. Nah, kita lihat gambar ini ya. Ini yang disebut sebagai juringnya mana? Akan saya arsir supaya lebih jelas, ya. Ini juring, dan namanya juring. Nah, juring itu seperti ini. Ini namanya juring. Seperti pisah kalau dia mana dipotong itu ya. Coba untuk lebih jelasnya, sekarang kita beralih ya, melihat gambar juring seperti apa di sini. Nah, ini ada juring. Ini ada gambar juring, ya. Ini, ya, maka namanya apa? Disebut sebagai juring AOB, ya. Ini juring AOB. Misalnya ini saya beri nama lagi, misalnya ini, nah, berarti namanya juring juring COD atau GOC sama aja ya, juring COD. Nah, sekarang kita akan melihat satu istilah lagi, yaitu yang namanya tembereng. Tembereng itu seperti apa? Bentuknya kayak kapal nanti tembereng itu ya, kayak badan kapal lo ya, atau perahu. Nah, kita perhatikan ya, misalnya di sini, ini ada O, ini ada A, ini ada B. Coba anak-anak, tadi kalau keseluruhan ini, ya, ini kan kalau keseluruhan tadi, ini disebut sebagai apa tadi? Juring. Tapi kalau tembereng itu bagiannya lebih kecil, saya arsir lagi. Ya, ini. Nah, ini disebut sebagai tembereng. Tembereng itu yang ini. Nah, ini namanya tembereng. Atau lebih jelasnya lagi, coba diperhatikan garis gambar bawahnya. Nah, tembereng. Ini disebut sebagai tembereng. Nah, demikian tadi anak-anak tentang unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Nanti supaya lebih jelas lagi, selain anak-anak melihat video pembelajaran ini, nanti akan diberi catatan, nanti disalin ya catatannya tentang unsur-unsur lingkaran. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar dan tetap semangat.